Oke, setelah 30 menit berlalu, sekarang gua mau ngecek apakah si saldo hasil trading gua itu udah masuk dengan selamat di Indodax apa belum. Sekarang kita cek bareng-bareng ya. Dan ternyata ini di wallet gua di Indodax udah masuk ya. Di sini ada 11.625.079. Ya, halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Maijun Tarlando Sinaga ya. Masih di seputar cara menghasilkan uang dari internet. Di video kali ini gue bakalan ngelanjutin tutorial cara menghasilkan uang dari Stormgain dengan cara trading gratis tanpa menggunakan uang modal kita pribadi, alias hanya memanfaatkan hasil bonus mining aja yang kita dapetin dari Stormgain ini ya. Oh ya, sebelumnya buat kalian para maniak trader yang selalu nungguin video tentang Stormgain ini, sebelumnya sorry ya karena gue nggak bisa posting secara rutin tentang trading di Stormgain ini, karena gue juga mesti menyesuaikan dengan permintaan dari beberapa teman-teman lain yang pengen dibuatin tutorial cara menghasilkan uang lainnya selain dari trading crypto gitu. Jadi kedepannya pembahasan atau posting video tentang Stormgain ini gue bakalan selang-seling ya dengan video lainnya. Harap dimaklum ya karena sebagian dari teman-teman masih ada yang menganggap kalau trading crypto ini haram dan nggak baik. It's okay sih ya, itu balik lagi kepada diri kita masing-masing dan kepercayaan kita masing-masing. Gua no komen kalau itu. Kalau gua pribadi sih tetap patokannya ke Undang-Undang Negara Republik Indonesia ya. Selama belum ada undang-undang atau regulasi yang mengatur atau melarang investasi jenis kripto di Indonesia, maka menurut gua ini masih aman-aman aja sih. Dan video kali ini sesuai dengan permintaan kalian, gua bakalan bikinin strategi apa yang gua pakai buat mantau atau analisa pergerakan harga pasarnya, dan sebisa mungkin bakalan gua buat sesederhana mungkin supaya strategi ini bisa kalian pakai dan kalian pelajari untuk analisa dasar kalian sebagai trader pemula agar mendapatkan profit yang maksimal. Dan gak hanya itu aja, karena berhubung masih ada aja komen-komen yang julid alias negative thinking sama platform ini dan ngatain kalau ini scam lah, nggak masuk akal lah, pembodohan lah, dan sebagainya, maka di video kali ini gua bakalan bikin live withdrawnya lagi, dan gua bakalan withdraw hasil trading yang gua dapetin selama 3 hari sebanyak $800 atau kurang lebih 10 jutaan ya. Jadi semua hasil profitnya bakalan gua tarik, nggak akan gua sisain lagi untuk modal trading. Oh iya, buat kalian yang baru nemu channel ini dan pengen ikutan trading gratis melalui Stormgain, kalian bisa langsung aja daftar akunnya dengan cara klik link pendaftarannya yang ada di bawah ini ya, yang udah gua cantumin di kolom deskripsi dari video ini. Dan buat kalian yang perlu tutorial untuk cara mulai daftarnya di Stormgain ini, kalian bisa lihat di video gua sebelumnya ya, atau kalian bisa langsung aja klik link videonya yang ada di sini nih. Oke, di sini kita langsung lanjut to the point aja untuk mulai langsung trading dan langsung dapetin profitnya untuk kemudian langsung kita withdraw ya ke rekening kita. Di sini gue udah buka akun Stormgain gua. Dan sebelum mulai trading, di sini gue mau ngambil modalnya dulu dari hasil mining gue ya, di kolom miners yang sini. Karena modal gue yang bulan lalu itu udah direset ya, jadi setiap sebulan sekali itu si modal hasil mining yang kita dapat dari miners ini itu bakalan direset apabila kita nggak pakai trading secara terus-menerus. Nah kebetulan di akhir bulan Desember itu kemarin gue seminggu full nggak ada trading sama sekali karena gue kebetulan lagi liburan kumpul sama keluarga gitu, jadi gue nggak sempet trading. Dan ternyata pas ketika gue buka akun Stormgain gue, ternyata si bonusnya di sini udah langsung direset ya, dan bonus gue cuma sisa 515 USDT. Tadi sebelumnya ada 2000-an gitu, sekarang cuma sisa 500. Oke, nah jadi di sini gue perlu untuk nambahin modal trading dulu dari kolom miners yang udah sempet gue mining di beberapa minggu sebelumnya dan belum gue tarik-tarik ya. Sekarang gue coba mau tarik aja dulu. Sini ini ada 650. Kemudian ini gue langsung withdraw aja ke saldo bonus gue. Oh ya, buat kalian yang masih pemula yang baru pertama kali main di Stormgain ini, gue infoin sekali lagi ya, untuk hasil mining yang ada di sini itu tuh kita nggak bisa langsung withdraw ke rupiah, tapi di sini kita bisa langsung withdraw untuk masuk ke saldo bonus kita, yang dimana nantinya ketika udah masuk ke saldo bonus kita itu bisa kita pakai untuk trading ya teman-teman. Jadi ketika nanti kita trading dan kemudian kita profit, hasil profitnya itulah yang bisa kita ambil ke rekening kita gitu. Kalau untuk modalnya kita nggak bisa tarik ke rupiah ya, tapi kita bisa pergunakan kembali untuk modal trading kita. Dan perlu diingat ya, untuk si modal trading ini bisa hangus setiap akhir bulan apabila si modal ini nggak pernah kita pakai untuk trading gitu. Jadi kita diemin aja di sini, itu bisa hangus. Jadi solusinya supaya nggak hangus, ini ketika udah kita withdraw ke saldo bonus kita, harus langsung kita pakai trading setiap hari ya teman-teman, supaya dia bonusnya tetap ada di sini. Oke, ini gue langsung withdraw aja 650. Nah di sini withdraw in process 5 menit ya. Oke, dia udah nambah ya 1166 si bonusnya.
Nah, sekarang karena si bonusnya udah masuk, sekarang gua klik mining lagi ya untuk mulai dapetin modal ke depannya supaya gua bisa melakukan trading lagi. Jadi di Stormgain ini enaknya tuh sekalipun kita udah withdraw hasil bonusnya, kita masih tetap bisa mining tanpa batas ya, teman-teman. Nah, caranya di sini kita tinggal klik aja, maka dia bakalan muter otomatis setiap 4 jam sekali. Dan di sini gua udah langsung dapat hasilnya 0,16 USDT. Oh iya, just info buat teman-teman yang baru tahu tentang Stormgain ini, untuk mining di sini itu setiap 4 jam sekali dia akan reset ya, berhenti otomatis. Jadi setiap 4 jam ketika nanti dia udah stop, kalian harus klik start mining lagi untuk melanjutkan miningnya supaya hasil Bitcoin kalian bertambah di sini. Nah, kemudian banyak juga yang bertanya-tanya, ini bang, kenapa sih nilai USDT gua tuh selalu berkurang ya, kadang naik kadang turun. Ini nih, padahal gua udah sering banget ngejelasin ya. Jadi si nilai Bitcoin kita ini pasti bakalan naik turun, kadang bisa gede, bisa kecil. Kenapa bisa kayak gitu? Karena yang kita tambang ini adalah Bitcoin ya, di sini BTC itu. BTC berarti Bitcoin, yang dimana kalau nilainya lagi tinggi, maka nilai USDT-nya juga di sini bakalan tinggi gitu. Tapi kalau harga pasaran Bitcoin-nya lagi rendah atau lagi jatuh, maka nilai atau nominal yang ditampilkan di sini juga akan ikutan turun. Gitu ya teman-teman. Kalau untuk si Bitcoin-nya sendiri itu stabil di sini, nggak akan pernah berubah. Ini di sini nih 0,0332 dan ini akan terus bertambah gitu. Tapi nilainya ini bakalan terus naik turun tergantung nilai dari harga pasaran Bitcoin tersebut ya. Jadi gitu ya teman-teman, buat yang nanya-nanya kenapa ini naik turun, gue udah jelasin ini yang kelima kalinya gitu. Jadi harap dimengerti ya. Oke, tadi kemudian kita kan udah withdraw hasil mining kita ke saldo bonus kita. Kemudian untuk ngelihat saldo bonus yang kita dapat tadi, di sini kita langsung klik aja kolom wallet yang ini. Kemudian di sini kita bisa lihat ya, ini adalah saldo bonus yang udah kita dapat 1166,186592, kurang lebih 14 juta hasil bonus yang gua dapat dari hasil mining aja. Dan perlu kalian ingat ya, untuk hasil bonus ini harus selalu kalian pakai trading setiap harinya selama 1 bulan gitu. Kalau enggak, nanti si saldo trading ini bisa angus di akhir bulan apabila si saldo ini kalian diemin aja di sini dan nggak pernah kalian pakai trading. Nah, oke, selanjutnya di sini berhubung si saldo trading gua udah ada ya, udah terisi dari hasil mining. Di sini gua langsung lanjut ke trading aja. Caranya di sini gua klik kolom trading yang ada di sini. Dan setelah masuk kolom trading, di sini kita tinggal cari pasar mana yang lagi memungkinkan untuk kita tradingin. Gua coba lihat Bitcoin ya. Kemudian di sini untuk time indikatornya kita ganti ke 1 menit ya. Nah, buat teman-teman yang pemula yang baru pertama kali trading, ini kita perbesar dulu nih. Gua zoom dulu. Kalian bisa lihat ya, kan di sini ada garis nih, ini gua zoom nih. Ini ada hijau di bawah, ini ada merah di atas. Kemudian di tengah-tengah adalah posisi harga Bitcoin sekarang. Nah, sebelum kita melakukan open posisi atau open buy di sini, kalian harus perhatikan dulu ya jarak antara si merah dan si hijau ini. Tuh, kadang dia renggang, kadang dia kecil. Nah, ini kenapa dia bisa renggang? Ini adalah nilai floatingnya ya, nilai valuasi harganya. Dan ini tuh selalu berubah-ubah tiap detiknya. Nah, jadi pengaruhnya ini buat kita apa? Ini tuh sangat berpengaruh ya buat kita, dan berpengaruh banget ke hasil profit yang bakalan kita dapat nantinya. Jadi kalian perhatikan ya, di sini ini kan renggang banget nih di Bitcoin nih. Ini yang merahnya ada di atas, jauh banget dari tengah, dan ini yang hijaunya juga jauh banget. Nah, kalau misalkan di sini kalian open posisi buy, dia tuh nggak akan langsung ditaruh di tengah yang abu ini, tapi dia bakalan ditaruh di atasnya ini, di yang merahnya ini. Tuh. Kalau misalkan kalian open posisi sell, dia juga akan taruh di bawahnya sini. Jadi ada jarak ya di sini. Jaraknya tuh sekitar 0,1 sampai 1%. Nah, di sini buat kalian para pemula, sebelum kalian trading, terjun di trading atau open posisi, kalian perhatiin dulu range jaraknya di sini ya. Jarak harganya di sini apakah lebar atau sempit. Nah, ini Bitcoin kadang lebar kadang sempit. Coba kita lihat di pasar yang lainnya, di BCH. Di pasar BCH tuh malah di sini lebih renggang banget ya. Kita bisa lihat nih, jaraknya, jarak buy-nya aja di atas sini nih. Tuh, dan untuk jarak sell-nya di bawah sini jauh banget dari harga pasaran yang ada di tengah. Dan buat kalian yang trading menggunakan modal kecil, itu gua pastiin trading di posisi kayak gini mau sell ataupun buy 50% sampai 70% kemungkinan kalian bakalan rugi ini, karena jaraknya aja ini lebar banget nih. Kemudian gua cari yang lain ya. Di ETH, Ethereum juga sama lebar sini. Ini range-nya terlalu besar. Gua nggak berani kalau di sini, terlalu besar resikonya. Kemudian di XRP juga sama, ini range-nya besar banget, malah lebar ini. Di LTC gua lihat LTC agak nggak stabil nih, kadang gede kadang kecil nih, serem juga. Coba gua balik ke Bitcoin ya. Memang sejauh ini yang masih stabil sih Bitcoin ya, range harganya tuh nggak terlalu lebar ya.
Nah, oke. Maka dari itu di sini karena gua udah perbandingkan semua untuk range harganya, yang paling sempit itu ada di Bitcoin ya di sini ya. Maka gua bakalan putuskan untuk trading di Bitcoin. Nah, untuk trading sendiri di sini gua bakalan trading menggunakan akun real, menggunakan modal $500 dengan leverage-nya gua pakai di angka 15. Nah, kemudian di sini tahap selanjutnya kita perlu melakukan analisa dulu ya. Jangan lupa buat teman-teman ini dirubah dulu menjadi 1 menit. Kemudian di sini si indikatornya ada pilihannya, ini ganti ke candlestick. Dan kemudian untuk tahap analisa selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuka Google Chrome ya. Di sini gua buka Google Chrome browser kita, lalu di sini kita cek harga Bitcoin terkini. Lalu enter. Nah, di sini kalau gua biasanya itu ngelihatnya di sini ya patokannya antara harga dolar sama harga rupiah yang ada di Google. Gua perbandingannya dua ini. Nah, buat kemarin yang nanya-nanya, "Bang, cara baca indikatornya kalau abang gimana?" Nah, kalau gua pribadi kayak gini sih ya caranya gitu. Jadi kalau untuk kripto gua perbandingan harganya itu menggunakan analisa dolarnya dari Stormgain-nya. Kemudian untuk analisa rupiahnya gua pakai Google di sini ya, harga Bitcoin terkini. Maka nanti akan muncul kayak gini ya. Nah, di sini kalian harus ngebaca polanya. Di sini kan ada pola nih ya. Ini pola 1 hari terakhir. Nah, untuk pola 1 hari terakhir ini kalian bisa lihat harga tertingginya di 667, kemudian harga terendah di 656. Nah, caranya di sini kalau kalian ingin open posisi sell ketika dia udah ada di harga tertinggi di sini ya, 667 di hari ini, berarti ketika si grafik harganya itu ada di 667, di situ kalian siap-siap untuk open sell ya, sekalipun grafiknya lagi naik. Karena kalau dilihat dari grafik di sini ya, kalian bisa analisa di sini, ketika dia udah menembus harga 667-an, itu dia pasti bakalan turun lagi. Dan itu kelihatan di sini ya, 667 dia turun lagi. Kemudian di sini 667 dia turun lagi. Jadi gitu. Dan kemudian untuk cara open posisi buy, di sini kalian lihat aja harga terendahnya itu ada di 658 sama di 660. Jadi kalau misalkan si grafiknya itu udah harga di 660-an kayak misalkan gini ya, 660 atau di 661, di situ kalian langsung open posisi buy aja. Karena kemungkinan kalau kita lihat di sini di harga terendahnya itu adalah di 660-an, setelah itu dia pasti bakalan naik lagi ya. Di sini kita lihat ya 660 dan di 661. Dan untuk grafik ini kalian harus bacanya sesuai dengan waktu kalian trading ya, untuk trading jangka pendek. Jadi kalian bacanya di grafik 1D atau 1 day. Jangan kalian baca di grafik 5D atau 5 hari terakhir. Kalau di 5 hari terakhir ini untuk trading jangka panjang, misalkan kalian tradingnya dalam waktu 1-2 hari, barulah kalian baca atau lihat grafiknya di 5 hari terakhir. Jadi gitu ya. Nah, berhubung di sini gua tradingnya adalah jangka pendek, jadi gua baca indikatornya itu di 1 day ya, 1 hari. Nah, ini dia udah mulai naik ya. 666, gua refresh dulu apakah ini masih harga yang tadi atau harga yang baru. Oke, ini harga yang baru ya. Harga yang baru di 666 dan kita lihat di sini ketika dia di 666 tuh dia cenderung naik ke atas. Tuh ya, di sini juga 666 dia cenderung naik ke atas dan di sini 666 kemungkinan dia bakalan naik lagi ke atas. Nah, kalau dilihat dari grafik sini sih ya, dari Google ini yang kita lihat, posisi yang harus kita ambil adalah buy ya, teman-teman. Tapi ini belum final. Kita harus lihat lagi di harga dolarnya, di pola yang ada di sini nih, di BTC USDT. Karena dari Google ini patokannya dia harganya per 1 jam ya, per 1 jam terakhir. Sekarang kita perkecil ke Stormgain-nya di per menit. Nah, kalau untuk di per menit ini ada polanya ya, kalian bisa lihat. Ini kan, ini gua pilih yang menit yang sini. Kalian bisa lihat ini ada polanya di 15 menit terakhir. Ada polanya kayak gini nih. Turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, kemudian di sini naik. Nah, ini kalian bisa lihat ya di 15 menit terakhir. Jadi 15 menit terakhir itu dihitung dari 15 candle terakhir ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini kan 15 menit terakhir ini, dari sini sampai sini. Jadi ketika kita rubah si indikatornya ini jadi 1 menit, maka si satu candle ini mewakili 1 menit ya. Setiap 1 menit dia langsung berganti candle, pindah ke depan. Setiap 1 menit dia bakalan pindah ke depan. Nah, ini kita lihat udah ada polanya di sini kayak gini. Nah, ini naik, turun, naik, turun. Nah, ketika polanya kayak gini, kita tunggu sampai si ini merah. Kalau misalkan ini merah sekali lagi, di situ kita langsung ambil buy. Oke, nah ini gua tunggu aja di sini. Gua tunggu sampai dia merah. Kalau dia merah, di sini gua open posisi buy. Oke, dia merah. Kemudian di sini gua tunggu sampai si candlenya pindah. Oke, merah. Di sini gua pesen buy atau open posisi buy.
Oke, habis itu di sini kita pantau di live trade ya. Di sini live trade. Live trade-nya di sini gue masih minus 4 dan gue posisi buy-nya ada di sini ya. Sekarang kita tinggal tunggu aja apakah dia naik apa enggak. Oke, kita tunggu 1-2 menit. Oke, dia mulai mendekati ke hijau, ke garis kita. Ini gue tunggu aja. Candle mulai berubah hijau. Di sini gue ambil posisi close trade. Kemudian gue tunggu profitnya sampai naik lagi. Oke, gue dapat $2 dan gue yes close. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, kemudian di sini gue udah langsung profit dapat $1,9 ya di sini ya. Nah, kemudian setelah itu di sini kita masuk ke kolom wallet kita. Maka di sini kelihatan ya, ini adalah hasil profit kita ya, $1,964. Nah, kemudian setelah kalian udah dapetin profit dari sini, di sini kalian langsung pindahin ya atau exchange ke koin yang lain gitu. Jadi jangan dibiarin ada di tether ini lagi, di saldo sini lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian biarin si saldo profit kalian ini ada di sini, daerah tether sini, maka ketika nanti kalian trading, itu si saldo profit kalian ini akan terbawa sebagai modal trading kalian lagi. Itu jadi sayang banget kalau misalkan nanti kalian loss, maka profit kalian ini loss gitu. Gitu ya teman-teman. Kalau misalkan yang loss bonus ini itu nggak apa-apa gitu, karena ini cuma bonus trading, nggak bisa kita cairin. Tapi kalau yang ini yang loss, ini sayang banget karena ini adalah uang kita pribadi yang bisa kita cairin ke rupiah. Jadi di sini caranya kita langsung exchange aja ya. Gua exchange, ini hasil profit gua $1,9. Di sini gua exchange ke Litecoin. Kenapa gua exchange-nya ke Litecoin nggak ke yang lain? Karena dari selama gua pakai Stormgain ini, Litecoin ini yang pembayarannya paling cepat ke rupiah dan harganya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan koin-koin yang lain. Nah, jadi di sini gua change ke Litecoin ya, teman-teman. Oke, dan di sini udah beres ya. Gua lihat di sini udah bertambah saldo profit gua udah ada 804,77 USDT atau kurang lebih sekitar 10 jutaan ya. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian di sini gua balik lagi ke tether gua. Gua lihat di sini udah pindah ya. Oh ya, buat kemarin teman-teman yang nanyain, "Bang, kenapa sih gua nggak bisa exchange ke Litecoin atau ke Dashcoin?" Padahal hasil profit gue udah ada. Oh ya, untuk nominal exchange ini beda-beda ya, tergantung jenis koinnya. Ada yang bisa nerima nominal kecil, ada yang bisa nerima nominal gede-gede aja. Nah, buat teman-teman yang mau exchange supaya si saldo profitnya itu aman, yang saldo kecil-kecilan, itu gue saranin ke XLM aja yang di sini nih, Stellar. Nah, kalau di XLM di sini di Stellar, kalian itu bisa exchange berapapun profit yang kalian dapat gitu. Mau kecil pun nominalnya, mau 0,008, 0,0001 itu bisa pindah ke XLM. Nah, oke, itu tadi adalah cara buy ya teman-teman, cara dapetin profit dari open posisi buy. Nah, sekarang kita akan open posisi untuk cara sell. Oke, nah di sini kita balik lagi ke kolom trading, dan di sini gue masih bakalan trading di Bitcoin ya, BTC USDT. Nah, kebetulan ini udah ada signal sell ya, dan kita lihat polanya masih sama ya, naik turun naik turun naik turun. Ini di 15 menit terakhir. Berarti ini kemungkinan masih bakalan turun tuh, kelihatan dia masih turun. Nah, dan di sini kita lihat lagi di harga Bitcoin terkini di Google gimana grafiknya. Oke, setelah tadi dia sempat naik di 666, dia naik kan, gue open posisi buy dan ternyata benar. Dan sekarang setelah dia di harga 66307 naik ke 66518, di sini masih cenderung stabil ya. Kalau gue mau open posisi sell agak riskan. Ini bisa naik, masih bisa turun juga. Di sini gue masih lihat dulu pergerakannya. Ini masih riskan sih. Kalau ngelihat dari polanya sini, kalian bisa lihat ya, ini pola tertinggi di angka 46.450, dan kalau di harga terendah itu 46.358. Jadi kalau misalkan gua open posisi sell di sini, itu kemungkinan turunnya atau gua dapat profit itu cuma sebesar 20%. Karena kalau gua lihat tren dari 15 menit terakhir, ini lihat ya, dia nggak pernah tembus turun ke bawah melewati harga ini 46.355 gitu. Jadi kemungkinan besar ini masih bakalan naik ya ke atas. Jadi di sini nanti gua bakalan open sell kalau misalkan dia udah ada di atas ini nih, atau minimal di sini nih. Kalau di sini gua berani open sell. Kalau ini gua belum. Gua masih tunggu candle hijau dulu muncul sampai ke atas ini, baru gua bakalan open sell. Jadi gitu ya untuk cara analisanya. Oke. Nah, oke, kebetulan di sini udah ada candle hijau udah mulai muncul. Ini polanya udah naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, oke, kemudian ini udah cukup ya. Udah naik. Di sini gua langsung taruh aja 500. Kemudian di sini seperti biasa leverage-nya gua atur di 15. Leverage di 15, dan ini gua langsung open posisi sell aja.
Oke, gua lihat. Oke, di sini gua udah profit $1 dan gua langsung close aja. Oke, gitu ya teman-teman. Dan di sini gua udah langsung profit lagi $1 dari open posisi sell. Oke, kemudian di sini gue balik ke kolom wallet gua dan di sini yang masuk 0,946500 gitu. Padahal tadi kan gua close-nya di $1, tapi yang gua terima 0,946500. Kenapa kayak gini? Jadi pas ketika gua klik close itu biasanya ada delay dari si Stormgain-nya ini, dia nggak langsung buru-buru close tapi ada delay sepersekian detik sehingga si grafiknya keburu turun, jadi ke close-nya di angka $0,946. Nah, di sini gua langsung klik exchange lagi, lalu gua masukin ke saldo LTC gua. Di sini gua exchange dan di sini gua tunggu sampai si exchange-nya selesai. Oke, dan di sini udah selesai exchange-nya. Dan kemudian di sini gua udah ngasih contoh gimana caranya trading menggunakan posisi buy dan gimana cara menggunakan posisi sell ya, teman-teman. Tadi gua udah kasih contoh dan di sini gua udah profit sebesar, gua lihat dulu di wallet gua, sebesar 802,38 USDT. Dan ini gue dapetin tuh dari hasil trading selama kurang lebih 3 hari ya, dari tanggal 2 sampai tanggal 4 kemarin. Nah, sampai tanggal 4 di sini ada historinya, gue profit 31, 13, 37, ada lossnya juga, gue 62, sempat salah kasih leverage. Di sini gue terus kemudian habis itu profit lagi, dan profit lagi gitu. Dan sampai akhirnya gue kekumpul sebanyak $800 hanya dalam waktu 3 hari. Jadi gitu ya teman-teman. Untuk gue sendiri di sini tadi trading itu menggunakan modal $500 ya untuk dapetin 10 juta dan gue pakai leverage-nya di 15%. Tapi untuk kalian yang pemula yang baru pertama kali daftar Stormgain itu biasanya nggak bisa atur leverage ya, dan kalian itu biasanya hanya bisa pakai leverage di terendah di 5% di sini ya gitu. Dan gue kebetulan tadi nggak pakai stop loss ya, dan nggak pakai take profit juga. Tapi kalau misalkan kalian mau aktifin stop loss atau take profit juga nggak apa-apa, itu terserah kalian pribadi. Tapi untuk saran sih ya, buat yang kalian yang modal kecil $10, seperti biasa gue ingetin nggak usah pakai stop loss aja, biarin aja main ala kadarnya aja, manual aja gitu. Karena kalau misalkan kalian pasang stop loss dan ternyata modal kalian itu cuma ada $10, ketika kalian loss $1 atau cut loss $1, maka kan sisa modal kalian itu cuma $9 kan ya. Nah, si saldo kalian yang $9 itu nantinya nggak akan bisa kalian pakai trading lagi kalau saldo kalian belum mencapai $10 lagi. Karena minimum modal trading di Stormgain ini kita harus memiliki saldo sebesar $10 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini karena gue udah profit dan udah ngumpulin hasilnya, di sini gue langsung withdraw aja. Nah, caranya di sini kita masuk ke Litecoin gue yang tadi, yang tempat gue ngumpulin saldo gue. Dan kemudian di sini gue klik yang ini. Nah, yang ini, yang withdraw. Kemudian habis itu di sini masukin jumlahnya berapa. Oke, gue masukin dulu lah ini jumlahnya semuanya. Gue mau withdraw. Oke, gue copy. Gue klik withdraw. Kemudian di sini gue masukin jumlah nominal Litecoin yang gue mau cairin ke rupiah. Kemudian di sini di bawahnya ada LTC withdrawal address. Nah, LTC withdrawal address ini dapatnya dari mana? Nah, di sini untuk ngambil LTC atau alamat Litecoin-nya gue pakai dari electronic wallet gue yang ada di Indodax ya. Caranya di sini kalian masuk ke akun Indodax kalian, lalu habis itu di sini kalian tinggal klik aja kolom wallet di sini. Lalu di sini kalian ketik LTC, lalu ini ada muncul LTC, kemudian di sini kalian tinggal klik aja LTC-nya, ini close. Nah, kemudian ini ada alamat Litecoin-nya ya. Kemudian habis itu ini alamat Litecoin-nya kalian copy. Kemudian habis itu kalian balik ke Stormgain lagi ke walletnya, lalu pastein alamat Litecoin kalian. Di sini gua pastein ya. Kemudian habis itu kalian lihat di bawah ya. Ini ada komisi yang bakal kita bayar kepada si Stormgain ini sebagai penyedia brokernya. Biayanya sebesar 0,00732049. Jadi ada biaya penarikannya kurang lebih di sini sebesar 20.000 sampai 50.000-an ya. Ya, dan buat kalian yang belum tahu gimana sih cara bikin akun Indodax dan cara setting alamat electronic wallet kalian bisa lihat di video gue sebelumnya tentang cara membuat akun wallet di Indodax. Caranya kalian bisa lihat di video gue sebelumnya dengan cara klik link videonya yang ada di sini. Nah, oke, di sini kalau misalkan jumlah nominalnya kita udah setting, kemudian payment methodnya udah kita pilih pakai Litecoin, kemudian alamat LTC-nya kita udah pastein, dan jangan lupa ya untuk alamat yang udah kita pastein di sini, kita cek lagi apakah udah benar belum dengan alamat Litecoin kita yang udah terkoneksi di Indodax ini. Tuh, karena kalau beda satu angka aja, si uang kita ini nggak akan masuk, angus gitu ya teman-teman. 4S 4SC di sini, 4S 4SC ini MSC. Oke, udah bener ya. Oke, kemudian habis itu kalau udah oke,
udah oke dengan komisinya. Di sini kalau dirasa komisinya cincai lah, nggak gede-gede amat, udah setuju dengan komisinya. Di sini kalian tinggal klik withdraw aja. Di sini gua klik withdraw ya teman-teman. Nah, setelah klik withdraw nanti dia bakalan minta untuk masukin 6 digit kode dari Google Authenticator kita. Nah, di sini gua langsung buka dulu Google Authenticator gua. Kemudian di sini gua masukin kode 013208 kodenya. Kemudian dia bakalan memproses. Nah, oke, kemudian setelah itu nanti bakalan muncul tulisan kayak gini ya. Jadi di sini dia bilang untuk proses withdraw sudah dikonfirmasi dan proses withdraw itu biasanya memakan waktu kurang lebih beberapa jam. Oke, di sini kita close aja dan kita tunggu aja. Di sini sih udah kosong ya, saldo LTC-nya udah 0. Dan gua scroll ke bawah, coba gua lihat ini udah terdaftar sebagai payment operation 5,4 LTC sudah dikurangi. Oke, di Gmail udah ada inbox atau email dari Stormgain ya. Your withdrawal request has been processed. Nah, ini kita tinggal tunggu aja kalau udah kayak gini. Dan biasanya itu memakan waktu 1-2 jam sih kalau biasanya gua withdraw. Kita lihat di Indodax di sini masih kosong ya, masih 100 ribuan saldonya. Oke, jadi karena ini prosesnya memakan waktu cukup lama, kurang lebih 1-2 jam, ini gua pause dulu ya. Nanti kita lihat apakah si saldonya ini masuk dengan selamat apa enggak. Oke, setelah 30 menit berlalu, sekarang gue mau ngecek apakah si saldo hasil trading gue itu udah masuk dengan selamat di Indodax apa belum. Sekarang kita cek bareng-bareng ya. Dan ternyata ini di wallet gue di Indodax udah masuk ya. Di sini ada 11.625.079. Dan bener ya teman-teman, ternyata 5,4 LTC itu dihargai 11.500.000 bukan 10 jutaan. Ternyata lebih tinggi dari dugaan gua. Dan seperti yang udah kalian lihat di sini ya, udah landing dengan selamat, berhasil ya dari Stormgain. Ini 11 juta kalian bisa lihat ya. Nah, oke, kemudian gimana sih caranya untuk withdraw si saldo Litecoin ini ke rupiah? Caranya di sini gampang banget. Ini yang LTC ini yang ada saldonya di sini, kita klik market aja di sini. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di sini kita klik jual Litecoin. Di sini pas di bagian jual Litecoin ini kalian pilih yang market instan, di sini klik. Kemudian di sini yang total Litecoin-nya ini kalian klik di sini, lalu kalian pilih yang 100%. Jadi semuanya kalian jual. Kemudian di sini lihat estimasi harganya berapa ketika kita jual di Indodax. Nah, untuk di Indodax sendiri dihargain 11.484.539. Ada biayanya lagi sebesar 0,3%. Nah, kalau misalkan kalian nggak masalah dengan biaya ini 0,3%, kalian tinggal klik jual aja. Tapi kalau misalkan kalian ngerasa, aduh, nih harganya mahal banget nih, komisinya kok gede-gede banget 0,3%, kalian bisa pending dulu dan tunggu sampai harga Litecoin naik baru kalian jual gitu. Tapi kalau misalkan di sini kalian oke aja, fine aja, dan menurut kalian harga segini tuh gampang lah, ini mah masih murah. Oke, di sini kalian tinggal klik jual Litecoin aja. Oke, di sini gua langsung klik jual aja. Kemudian di sini gua klik place order. Kemudian di sini udah oke ya, close. Nah, kemudian abis itu di sini kita balik ke wallet kita lagi, klik yang wallet di sini. Dan kemudian di sini kalian udah lihat ya, udah pindah ke IDR, ke saldo Indonesian rupiah yang tadinya Litecoin. Nah, LTC-nya udah kosong, saldonya udah nggak ada, dan dia sekarang udah pindah ke IDR. Nah, untuk cara cairin ke banknya gampang ya kalau udah ada di IDR ini. Caranya di sini kita tinggal klik withdraw aja. Nah, kemudian abis itu di sini kalian tinggal klik akun penarikan. Di sini kalian bisa pilih atau klik akun baru yang ini. Kemudian di sini kalian pilih akun disimpan sebagai apa, misalkan uang jajan sehari-hari. Kemudian habis itu di sini kalian bisa pilih metode penarikan kalian pakai apa. Bisa pakai pulsa, pakai OVO, pakai Dana, GoPay, ShopeePay, link aja, pakai rekening BCA, Mandiri, CIMB, dan semua bank yang ada di Indonesia rata-rata udah disupport sama Indodax ya, dan ada di sini. Gitu, kalian tinggal pilih aja, sesuaikan kalian mau narik pakai apa. Gitu. Nah, kalau kalian udah sesuaikan pilih narik pakai apa, di sini kalian tinggal masukin aja berapa jumlah penarikan yang mau kalian lakukan. Misalkan kalian mau narik 5 juta aja nih, atau 1 juta aja nih, kalian tinggal masukin aja saldonya di sini gitu. Dan untuk biaya penarikan di Indodax ini sendiri ada biayanya lagi ya dari Indodax ke rekening kita sebesar 25.000. Jadi di sini kalau misalkan kalian narik 1 juta itu ada potongan biayanya sebesar 25.000. Jadi yang kalian terima itu cuma sebesar Rp975.000 yang nanti bakalan masuk ke rekening kalian. Oke, di sini langkah selanjutnya kalian tinggal masukin PIN Google Authenticator kalian. Habis itu di sini tinggal klik kirim, maka nanti si uang ini udah langsung masuk ke rekening kalian. Untuk lebih lengkapnya, untuk cara mencairkan saldo di Indodax, kalian bisa lihat di video gue yang ini ya.
Di situ gue udah bahas dan udah bikin videonya live withdrawnya langsung, cara withdraw dari Indodax langsung ke akun Dana. Nah, untuk di sini gue nggak akan langsung cairin dulu, gue bakalan coba pakai invest untuk ke koin lain dulu. Jadi di sini gue bakalan endapin dulu, nggak akan langsung gue withdraw dulu beberapa hari ini. Nah oke, jadi gitu ya teman-teman. Kemudian banyak juga nih yang nanya-nanya, Bang, kemudian kalau untuk misalkan cara baca beritanya, gimana sih cara baca berita yang akurat untuk memprediksi harga kripto yang lagi hype atau yang lagi down? Nah kalau dari gua pribadi ya, itu gua lebih sering menggunakan website yang bernama cryptopanic.com ya. Di sini kalian bisa langsung buka aja browser kalian, lalu di sini kalian tinggal ketik cryptopanic.com. Nah, cryptopanic.com ini apa? Nah, di cryptopanic.com ini gue bisa membaca pergerakan atau info-info terkini dari harga-harga kripto yang lagi hype atau yang lagi down. Di sini caranya tinggal klik news aja di sini. Maka ini ada berita-beritanya yang muncul di sini. Dan yang asiknya di cryptopanic.com ini, hampir semua trader yang ada di seluruh dunia ngumpul di sini gitu. Jadi ada forum-forumnya tersendiri. Dan di sini kalian bisa lihat juga polling-polling dari trader di seluruh dunia yang lagi membahas koin-koin apa aja yang lagi ngehits yang bisa kita pakai untuk sebagai acuan investasi kita ke depannya. Nah, mantapnya CryptoPanic ini, di sini kita udah bisa antisipasi langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan sebagai trader dengan melihat dan mengamati pergerakan para trader di seluruh dunia di sini, di forum-forum sini. Jadi buat kalian yang kemarin itu nanya untuk gua pribadi itu acuan beritanya itu gua baca di mana? Ya gua baca di sini ya, di cryptopanic.com ini. Karena di CryptoPanic ini selain dari gua dapetin berita, gua juga bisa berdiskusi langsung sama trader-trader yang ada di seluruh dunia dan bisa saling bertukar pikiran sama mereka semua gitu, saling bertukar ilmu juga. Tapi di web ini kekurangannya adalah mereka ini kebanyakan menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin bahasa Inggrisnya itu kurang baik, mungkin agak sedikit kesulitan ya untuk bergabung atau memahami apa yang sedang mereka bicarain di sini gitu. Tapi kalau dari gua pribadi, selain dari kekurangan itu, info-info yang mereka bicarain di sini itu 70% akurat sih kalau menurut gua. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi sekian ya info atau tutorial gua kali ini tentang cara menghasilkan profit puluhan juta dari Stormgain versi MyJuntar Lando Sinaga. Oke, jadi kalau misalkan kalian masih ada yang bingung atau masih ada yang pengen ditanyain, kalian langsung komen aja di bawah, atau kalian bisa langsung aja follow dan mention pertanyaan kalian ke Twitter gua di @_junsinaga ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you.